Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairatul Fitria. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS Akuntansi Manajemen. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu usaha tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen. Dan yang dihasilkan dari akuntansi manajemen adalah informasi keuangan dari pihak manajemen. Umumnya informasi yang dihasilkan bersifat mendalam dan tidak dipublikasi kepada pihak luar. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya tetap discretionary, biaya variabel discretionary, dan biaya semi variabel? Jelaskan dan berikan masing-masing contohnya minimal 2. Yang pertama, biaya tetap discretionary adalah biaya tetap yang bisa dieliminasi atau dikurangi kebijakan manajemen. Contohnya seperti biaya riset dan pelatihan karyawan. Yang kedua, biaya variabel discretionary adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Tetapi antara input dan outputnya tuh tidak memiliki keterkaitan yang erat. Contohnya tuh seperti biaya promosi dan komisi penjualan. Dan yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional yang mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Di dalamnya terdapat unsur biaya tetap dan variabel. Contohnya tuh seperti biaya listrik, reparasi, dan telepon. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga pokok atau HPP dan mengapa perusahaan perlu menghitung HPP? Jelaskan. Harga pokok produksi atau HPP adalah jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Dan alasan mengapa perusahaan tuh harus menghitung harga pokok produk adalah karena dengan menentukan HPP, maka perusahaan akan mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan dan perusahaan menjadi tahu berapa nilai jual yang sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing? Apa perbedaan dasar dari ketiganya? Jelaskan. Yang pertama, full costing, yaitu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan variable costing adalah suatu format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku biayanya, di mana biaya-biaya dipisahkan menurut kategori biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang terakhir yaitu activity based costing, sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver, atau dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Perbedaannya yaitu jika full costing dan variable costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi saja, dan sedangkan activity based costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk ke konsumen. Soal yang kelima, apa manfaat menerapkan metode ABC dan tahapan penerapannya? Manfaat metode ABC itu yang pertama, sebagai penentu HPP yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas yang melalui penyempurnaan yang berkesinambungan. Dan tahapan ABC. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek lainnya. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan titik impas atau BEP? Apa tujuannya? Dan bagaimana cara menghitung BEP dalam metode matematika dan metode kontribusi unit? BEP adalah keadaan di mana
tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Tujuan BEP itu yang pertama, membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Yang kedua, perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga pokok produk. Yang keempat, mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Cara menghitung BEP dengan metode matematika. Cara menghitung laba bersih yang pertama, penjualan dikurang jumlah biaya. Yang kedua, laba bersih sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Terus penjualan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap plus laba bersih. Sedangkan dengan metode kontribusi unit, cara menghitungnya itu titik impas dalam unit adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Menghitung kontribusi margin per unit adalah dengan cara harga jual dikurang biaya variabel per unit. Terus yang kedua adalah ada titik impas rupiah, yaitu dengan cara biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Menghitung rasio margin kontribusi ialah 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi jual per unit produk. Dan soal yang ketujuh adalah jelaskan kolerasi antara kelangsungan hidup dan laba maksimum terhadap penetapan harga jual. Ialah dalam penentuan harga jual, laba bisa digunakan sebagai pedoman dalam penetapan harga jual produk, di mana jika laba maksimum telah ditargetkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memperhitungkan harga jual yang tepat disesuaikan dengan HPP per unit. Hal tersebut secara dapat keberlangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena strategi harga jual yang tepat dan laba maksimum yang dapat didapatkan oleh perusahaan. Soal yang ke-8, sebutkan dan jelaskan 2 faktor dan internal dan 2 faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, internal. Ada tujuan pemasaran, yaitu sebagai faktor utama yang menentukan harga adalah tujuan penetapan itu sendiri. Misalnya memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup, memperbesar pangsa pasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah strategi bauran pemasaran. Karena harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran, maka menentukan harga sebaiknya dikoordinasikan lebih lanjut dengan elemen pemasaran lainnya seperti produk, tempat, promosi, dan yang lainnya. Yang kedua, eksternal. Yang pertama tuh ada persaingan. Agar tetap dilirik oleh pelanggan, maka penetapan harga juga perlu dipertimbangkan penting agar tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi dari pesaing sejenis. Yang kedua ada sifat pasar dan permintaan. Pihak yang bertanggung jawab terhadap penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami dengan baik sifat dan permintaan pasar atas produk yang dihasilkan. Apakah pasar tersebut termasuk pasar persaingan, monopoli, atau oligopoli? Soal yang ke-9, bagaimana strategi penetapan harga untuk produk baru? Yaitu ada yang pertama harga mengapung atau skimming price. Mematok harga tinggi pada produk yang dihasilkan diharapkan bisa menutup harga dan menghasilkan laba maksimum. Pendekatan ini akan tepat digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk dengan minim pesaing. Skimming ini nih bisa membatasi permintaan konsumen sampai perusahaan siap memproduksi secara massal. Yang kedua ada harga penetrasi. Harga ini adalah mematok harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Strategi ini diterapkan untuk perusahaan yang menjual barang atau jasa yang tidak mempunyai nilai simbolis tinggi. Soal yang ke-10. Bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen? Sebagai alat manajemen, anggaran membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang mendukung efektivitas perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi. Sedangkan soal yang nomor 11 adalah apa saja metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer. Yang pertama ada metode market price atau harga pasar. Yang kedua ada metode harga pokok.
Yang ketiga metode negosiasi. Yang keempat ada metode koordinasi. Yang 12, soal yang ke-12, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis anggaran. Yang pertama, ada anggaran penjualan. Itu adalah suatu penentuan jumlah unit penjualan yang diperkirakan akan dijual dalam suatu perusahaan untuk periode yang akan datang. Dan yang kedua, anggaran produksi. Itu adalah schedule rinci yang mengidentifikasikan produk atau jasa yang dihasilkan atau disediakan untuk meraih penjualan yang dianggarkan dan kebutuhan persediaan. Yang ketiga, ada biaya bahan baku. Itu adalah pembelian yang diperlukan untuk sepanjang tahun yang dirinci untuk setiap jenis bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi dan untuk tujuan persediaan yang diinginkan. Yang keempat, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pada umumnya, untuk menyusun perhitungan biaya tenaga kerja langsung, dikenal dua macam dasar perhitungan, yaitu upah per unit produk dan upah per jam. Yang kelima, ada anggaran biaya overhead. Yaitu overhead pabrik adalah komponen ketiga di dalam penyusunan perhitungan besarnya harga pokok produksi. Biaya overhead pabrik terdiri dari seluruh biaya yang terjadi di dalam pabrik kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan apa saja keunggulan balance scorecard atau bisa disingkat BSC. Adalah yang pertama, memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, personel perlu menempuh langkah-langkah strategis dalam hal pemodalan yang memerlukan langkah besar berjangka panjang. Selain itu, sistem ini juga menuntut personil untuk mencari inisiatif-inisiatif strategis dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan program kerja yang menyeluruh. Sistem BSC merupakan sasaran strategis melalui keempat perspektif. Ketiga perspektif non-keuangan hendaknya dipicu dari aspek keuangan. Dan yang ketiga adalah dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki BSC, maka ini semakin banyak perusahaan mulai menerapkan metode ini sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaannya. Otomatis kebutuhan atas para ahli yang menguasai metode ini pun turut meningkat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.